أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Jamaah sekalian, pertama, penamaan Wahabi ini adalah kesalahan dan kezaliman, bahkan tidak memuliakan nama Allah. Wahabi itu mereka ambil dari nama Allah Al-Wahhab, yang maha memberi, kemudian mereka sematkan kepada kelompok yang hendak mereka jelek-jelekan, adab yang buruk kepada Allah. Dan salah karena nama yang mereka sebut sebagai Wahabi, namanya adalah Muhammad. Ayahnya Abdul Wahab. Nama beliau Muhammad bin Abdul Wahab. Namanya Muhammad. Kenapa enggak disebut Muhammadi? Karena kalau disebut Muhammadi, kedengarannya keren banget. Pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambil nama Allah, dijelek-jelekan. Nama Allah digunakan untuk menjelek-jelekan orang, Al-Wahhab. Jadi secara bahasa salah. Secara adab kepada Allah lebih salah lagi. Itu kata Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih, seorang ulama Azhar, Al-Azhar yang ahlu sunnah. Kata beliau, salah menurut bahasa. Ini menurut bahasa saja salah. Yang kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah sama sekali tidak membuat aliran baru. Dan insya Allah kita berani menantang. Datangkan pendapat-pendapat beliau di buku-buku beliau yang berbeda dengan pendapat para ulama terdahulu. Nggak ada. Secara umum tidak ada. Dalam akidah maupun umumnya masalah-masalah fikih, beliau bermazhab Hambali. Dalam akidah beliau adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya para sahabat. Baca buku-buku beliau. Aneh, buku-buku beliau banyak, tapi mereka tidak bisa membuktikan dalam karya-karya beliau yang menyimpang. Seperti zaman now ini juga, ya. Ada tanda-tanda, wah, jenggot Wahabi, celana cengkerang Wahabi. Wahabi, apa itu Wahabi dia nggak tahu. Wahabi betul dia aliran sesat. Kita harus yakin Wahabi adalah aliran yang sesat, menyesatkan. Siapa tokohnya? Tokohnya bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Wahabi ini muncul di akhir tahun 200 Hijriah di daerah Maroko. Yang pertama kali mengeluarkan fatwa tentang sesatnya Wahabi adalah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Maroko pada tahun 400 Hijriah yang bernama Ali Al-Lukhami. Ali Al-Lukhami. Kenapa beliau mengeluarkan fatwa sesat tentang sekte Wahabi ini? Karena mereka memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, mereka berpendapat bolehnya memberontak kepada penguasa yang sah dengan alasan dia tidak adil. Ini pemahaman mereka yang pertama. Kedua, mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Kemudian mereka meyakini bahwa sifat-sifat Allah itu menyerupai sifat makhluk. Tangannya Allah seperti tangannya makhluk, turunnya Allah seperti turunnya makhluk, ya. Maka difatwakan sesat oleh Al-Imam Al-Lukhami pada tahun 400 Hijriah. Namun anehnya fatwa sesat Wahabi ini diberikan kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman bin Abdul Wahab yang muncul pada tahun 1200 Hijriah. Betapa jauhnya. Keluar fatwa Wahabi tadi tahun berapa? 400 Hijriah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab muncul pada tahun 1200, abad ke-12. Berapa abad antara beliau dengan keluar fatwa yang tadi? 8 abad. Sangat jauh, ya. Baik. Nah, sekarang apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sesat ataukah tidak? Karya beliau banyak. Buktikan di mana letak kesesatannya. Dan tentunya setiap vonis itu akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Nah, kalau jenggot dikatakan Wahabi, celana cingkrang tanda Wahabi, kalau demikian berarti Nabi kita juga Wahabi.
Ya, Khulafa Ar-Rasyidun juga Wahabi, 4 imam mazhab juga Wahabi, celana mereka cingkrang, mereka berjenggot. Dan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari sangat banyak yang menerangkan kepada kita perintahnya Nabi bagi kaum lelaki untuk membiarkan jenggot. Perhatikan, membiarkan, bukan menumbuhkan. Karena kalau kita katakan dianjurkan menumbuhkan, berarti ada anjuran untuk membeli produk wak doyok. Ya, tapi yang ada perintah dari Nabi membiarkan, bukan menumbuhkan. Artinya kalau tumbuh tidak boleh dipotong. Itu hadisnya Bukhari Muslim. Berarti Imam Bukhari Wahabi juga Wahabi, Imam Muslim juga Wahabi. Inilah tatkala vonis di atas emosi dan bukan di atas ilmiah, semata-mata ya karena hamiyah, semangat dan fanatik buta. Nah, kemudian juga Allah berfirman lagi dalam surah Al-Ahzab 58, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ini perhatikan ini. Ini untuk para dai, para ustadz yang nuduh bahwa Wahabi, Salafi itu teroris, membunuh banyak kaum muslimin. Ini benar atau tidak ini? Ini tuduhan, menyakiti kaum muslimin, tuduhan-tuduhan ini. Allah akan tuntut di hari kiamat nanti perbuatan ini. Enggak segampang itu. Banyak kiai-kiai, dai-dai, beda pendapat nggak ada masalah. Oh, imamnya juga berbeda pendapat. Tapi diskusi dengan ilmu. Jangan mengatakan Wahabi sesat, Wahabi teroris, Wahabi ini haus darah. Diskusi, ayo kita diskusi. Antum kiai siapa? Ustadz siapa antum? Gus siapa? Ayo diskusi. Tapi jangan nuduh, jangan nuduh. Haram hukum dalam Islam menuduh itu. Mengatakan sesat, mengatakan haus darah, teror, membunuh kaum muslimin. Dari mana antum tahu? Dari mana? Nggak baca, cuma kata orang. Dan semua riwayatnya bohong. Semua riwayat bohong. Dan ini kan yang pertama kali membuat seperti ini siapa? Pertama kali orang Syiah. Yang pertama kali orang kafir. Kemudian tuduh lagi yang lain. Ya tentang mereka menuduh Wahabi. Kalau ditanya Wahabi siapa itu Wahabi? Muhammad bin Al-Wahab. Kamu tahu Muhammad bin Al-Wahab dakwahnya dakwah tauhid, mengajak orang kepada kemurnian Islam. Mengajak kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Membersihkan umat supaya mereka memurnikan tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Beliau ini seorang mujaddid, reformer abad ke-12. Dan juga kalau disebutkan pada Wahabi kepada dia, nggak cocok. Karena Wahab itu bapaknya Muhammad bin Abdul Wahab. Muslim Muhammadi, bukan Wahabi. Cuma karena dulu ada firqah yang sesat, dulu pada abad kedua Hijriah ada firqah yang sesat yang bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Dari mana? Dari Persia. Dari Persia. Dia tinggal di mana? Di Maroko. Di Maroko dan daerahnya semuanya, Aljazair dan lainnya, dia berkuasa. Warisan dari bapaknya. Dia mempunyai aliran sesat, Khawarij, Ibadiyah, membunuh kaum muslimin. Dan dia menalkan dari kaum muslimin, mengkafirkan orang-orang Islam yang berbuat dosa besar. Ini namanya Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Ini sesat. Dan udah nggak ada lagi ajarannya. Sering para ulama menyebut tentang kesesatannya dia. Nah, dia ketika abad ke-12 datang Syekh Muhammad mendakwakan dakwah tauhid. Nah, difitnah. Oh, ini sama, mau disematkan apa ini? Muhammad bin Abdul Wahab ini mendakwakan dakwah tauhid, menghancurkan kubur-kubur yang tinggi yang dibangun, melarang orang berbuat syirik, melarang orang berbuat bidah. Ini apa? Musuh nih. Sehingga para penjajah, orang-orang kafir dari Inggris, Perancis dan yang para penjajah itu apa yang pas disematkan? Wahabi. Dan gampang. Supaya orang lari dari dakwah ini. Jadi yang pertama kali setan
membisikkan kepada orang-orang kafir. Orang kafir membisikkan lagi kepada siapa? Kepada tokoh-tokoh ahlul bidah ini yang menyesatkan. Apa? Pokoknya yang gampang, kalau ada orang yang mengajak orang pada tauhid, melarang orang berbuat syirik, oh Wahabi. Mengajak orang kepada sunnah, melarang bidah, oh ini Wahabi. Ini tuduhan. Dan gak boleh seperti ini dalam Islam. Ini menyakiti hati kaum mukminin. Apalagi menuduh Syekh Muhammad Wahab, seorang mujaddid, orang soleh. Orang soleh. Antum bisa lihat dia orang baik, dipuji oleh para ulama seluruh dunia. Dan juga bagaimana dia dari buku-bukunya antum bisa tahu bagaimana kehidupannya dia, bagaimana ilmunya, bagaimana dakwahnya. Jadi ini menyakiti yang seperti ini. Maksudnya orang Islam nggak seperti itu. Kita lihat mereka nggak mampu untuk diskusi, nggak mampu untuk adu hujjah. Yang ada apa? Celaan. Sama seperti orang-orang kafir dulu. Orang kafir ketika Nabi mendakwakan dakwah tauhid nggak mampu untuk mengatakan jangan hati-hati kepada Nabi. Apa yang gampang? Orang gila, penyair, tukang sihir, supaya apa? Supaya orang jauh dari dakwahnya Nabi SAW. Sekarang yang gampang apa? Wahabi. Kalau ditanya Wahabi apa nggak paham dia, suruh jelaskan. Kayaknya apa sih Wahabi nggak tahu. Jadi ini tuduhan, dan tuduhan ini berat di dunia, berat di akhirat juga. Makanya di sini akan dituntut oleh Allah, dan ini kebohongan. Dia akan memikul apa? Kebohongan dan dosa yang nyata sampai hari kiamat. Cukup sampai di sini kajian kita. Wassalamualaikum Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.